Halo anak-anak ibu, selamat pagi. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai tema 5, subtema ketiga, mengenai keseimbangan ekosistem. Anak-anak ibu, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ada baiknya kita bernyanyi dulu yuk. Ini kita belajar bersama tentang komponen-komponen ekosistem kita, dengan alam dan juga lingkungan buatan, dalam gunung, sawah, sungai dan juga lautan. Hey, yuk ayo kita belajar. Yuk ayo kita bergembira. Yuk ayo kita belajar. Yuk ayo kita bergembira. Kita ulangi sekali lagi ya. Sekarang, mari kita membaca tentang teks ekosistem. Apa gagasan utama dari teks yang telah dibaca tadi? Yuk kita lihat. Wow, kamu hebat. Gagasan utama dari teks tadi, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup dan bagian yang tak hidup.
Dari teks tadi kita tahu ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Contoh dari individu yaitu contoh dari populasi yaitu contoh dari komunitas yaitu ada dua macam ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami tercipta dengan sendirinya tanpa ada campur tangan dari manusia. Contohnya, ekosistem buatan tercipta dengan adanya campur tangan manusia. Kebanyakan dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, tahukah kamu ekosistem terbentuk karena adanya komponen-komponen? Kita ambil salah satu contohnya yaitu ekosistem kolam. Di kolam kita bisa menemukan pepohonan, tanah, air, ikan, kodok, rumput, dan sebagainya. Nah, mereka itu dinamakan dengan komponen pembentuk ekosistem. Ternyata ekosistem yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan banyak terdapat di Indonesia. Dari yang ada di puncak gunung sampai lautan. Yuk kita lihat melalui peta Indonesia. Ternyata Indonesia sangatlah luas ya. Dari ujung barat hingga ujung timur, Indonesia memiliki 17.000 pulau besar. Beberapa pulau besarnya yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, Lombok, dan beberapa pulau lainnya. Selain adanya pulau-pulau di Indonesia, ternyata Indonesia bersebelahan dengan beberapa negara loh. Oleh karena itu, Indonesia memiliki letak geografis. Apa itu letak geografis? Letak geografis yaitu letak suatu daerah atau negara yang dilihat dari kenyataan dari permukaan bumi. Nah, letak geografi Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu, letak negara Indonesia terletak antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia pun berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam,
Brunei Darussalam, Papua Nugini, dan Australia. Dari banyaknya pola di Indonesia, tentunya di dalamnya terdapat berbagai macam ekosistem. Anak ibu, dari banyaknya ekosistem yang ada di sekitar kita, sudah seharusnya kita jaga bersama. Bagaimana caranya? Yuk kita simak. Yang pertama, bekerja sama dalam mempertahankan, melestarikan ekosistem. Yang kedua itu reboisasi. Melakukan reboisasi di lahan yang kosong tanpa ada paksaan dari orang lain sedikit pun. Ketiga, kita harus bekerja sama membersihkan lingkungan. Keempat, kita juga harus menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah dengan sembarangan. Yang kelima itu, mari saling mengingatkan satu sama lain untuk tidak merusak ekosistem. Dengan begitu, kita semua akan bersatu menjaga ekosistem di Indonesia yang kita cintai ini. Video pembelajaran yang tampilkan di depan ini. Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan sebagai pengurai atau dekomposer. Coba kalian simak gambar berikut ini, yaitu contoh rantai makanan yang terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya, belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Katak akan dimakan oleh ular. Ular disebut sebagai konsumen ke tingkat 3. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh elang atau disebut tingkat 4. Dan dalam hal ini, burung elang akan mati dan diuraikan oleh jamur atau dekomposer, dan sisa elang yang mati akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan, seperti tumbuhan menjadi energi bagi kimia, batang, dan daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau organisme yang tidak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan makanan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem, umumnya tidak terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi terdiri dari banyak rantai makanan. Dan dari berbagai rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makanan. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Tanaman padi dimakan oleh tikus, belalang, dan ulat. Sementara itu, ulat dan belalang akan memakan tanaman lain. Kemudian, ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular
dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Demikian juga katak akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam akan dimakan juga oleh burung elang. Demikianlah yang disebut dengan jaring-jaring makanan, yang terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Kata orang, Indonesia itu tanah surga. Ayo kita nyanyikan bersama. Bukan lautan, banyak kolam susu. Kain dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Ikan dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang pada kita tanah surga, kat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang pada kita tanah surga, kat kayu dan batu jadi tanaman. Sekali lagi.